Halo, Bang Andi, selamat datang di Semarang. Matur nuwun. Udah kemana aja di Semarang ini? Alhamdulillah tadi sempat makan tengkleng di ada resto Godong Salam. Oh, Godong Salah. Itu Mantap, mantap, mantap. menu Jawa khas tapi nampaknya sudah di-upgrade. Di Semarang surganya makanan sebenarnya. Itu Semarang barusan memang ya. Surganya kuliner. kuliner. Sama Mas Lilu mesti muter-muter ini kuliner ini. Iya. Bang Andi, aku tuh lagi pusing ini. Orang-orang bola ini, utamanya kita, kalau kita di PSIS Semarang ini kan Piala Dunia ini kan gagal total ini di Indonesia. Iya. Aduh. Padahal kan mestinya salah satu tuan rumahnya kan Ada di Solo. di Jawa Tengah, di Solo, Iya, ya di toh. Solo. Sekalian Di Solo. selain Bali juga. Ya, Bali, Solo. Sayang sekali tidak jadi. Sayang banget yang tadinya kita itu pengen lihat kayak gimana sih timnas Argentina, timnas Belanda, ya kan Brasil. Memang. Itu kan aduh. Ya kita semua pencinta bola kan ingin melihat tim kita Hoki Caraka dan Ya. kawan-kawan itu ya coba-coba beradu dengan pemain-pemain dunia. Mungkin kalah juga, tapi kita mau lihat dan ingin supaya mereka juga merasakan level pertandingan tingkat dunia. Kebetulan kita jadi tuan rumah toh. Iya. Kalau tuan rumah ini satu keuntungannya dapat tiket gratis main di Iya. Piala Dunia. Jadi keinginan kita melihat Piala Dunia di kota itu ibarat kemarin itu Pak Andi. Ibarat kita main gaple sudah ini itunya zong gitu. Oh, iya. Kan gitu Pak. Sudah Iya. diubun-ubun mau ini mau kita sudah Lah- euforianya tinggi batal. Timnya sudah dipersiapkan Sudah dengan dipersiapkan baik, jauh-jauh hari. dengan Infrastruktur posisi juga daya- sudah. juga infrastruktur itu sudah Anggaran direnovasi ya. juga Anggaran sudah turun sudah untuk banyak renovasi semua, ya, stadion-stadion yang akan digunakan karena sudah dikunjungi oleh FIFA Ya. juga. Ada beberapa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Ya sayang sekali sebenarnya, Sayang. sayang sekali sebenarnya. Ya, itu kan dari UMKM itu kan sudah banyak yang bikin jersey replika dari masing-masing negara itu. Nah, ini kan mereka sudah produksi. Ini kalau pengalaman Bang Adi di pemerintahan itu, pemerintah bisa nggak mestinya ini memberikan apa ya semacam ganti rugi ke mereka gitu. Ada memungkinkan nggak? Nah itu saya tidak tahu. Jadi tapi kan sebenarnya begini. Ya. Walaupun ini adalah gawenya PSSI, Heeh. sampai masih di PSSI Udah enggak? enggak. Udah enggak lagi, udah lagi. Kan Enggak. terakhir Exco ya. Exco terakhir. Sekarang tapi masih di PSIS. Masih di PSIS. Sampai juga loh. Nah, Ya. jadi begini, kalau sebuah pengurus besar olahraga apapun dah ingin menjadi tuan rumah kejuaraan dunia dan Piala Dunia usia 20 itu pasti ada garansi. Pasti FIFA meminta garansi surat pernyataan dari pemerintah Betul. bahwa bersedia menjadi dan menjamin bahwa terjadinya menjamin keamanannya, menjamin penyelenggaraan segala macam. Jadi tidak bisa PSI sendiri yang bidding. Oh. Waktu bidding itu pun Ya. sudah harus ada garansi dari atau surat pernyataan jaminan Dari pemerintah. dari pemerintah. Bahkan kalau tidak salah mungkin juga dari pemerintah daerah yang ditempati main. Ya apakah itu pada tingkat Betul. gubernur maupun di Bali di Bali maupun di Jawa Tengah. Itu harus ada. Kalau tidak FIFA tidak akan meloloskan bidding itu. Ya. Betul. Ya. Kita memenangkan bidding dan menjadi tuan rumah karena sudah ada pernyataan itu. Nah, artinya bahwa itu juga adalah sebuah kebijakan pemerintah Oke. untuk menjadi tuan rumah. Nah, kalau kemudian ini kan menarik di Indonesia ini kan ada pernyataan dari gubernur, Iya. 2 gubernur paling tidak. Iya. Jawa Tengah maupun juga Bali yang Iya. jadi tuan rumah. Bahkan Bali itu juga yang jadi tuan rumah untuk drawing. Iya. Ya, tiba-tiba membuat pernyataan-pernyataan yang anti Israel yang merupakan salah satu peserta dari Piala Dunia. Piala Dunia itu. Maka bagi FIFA ini kan pemerintahan nih dari Ya. presiden, gubernur. Oh, oke. Lalu gubernur yang ditempati tempatnya kemudian Menolak, gitu. menolak. Ya.
Mereka menolak itu bagi FIFA ini sesuatu yang sangat sensitif. Bagaimana kalau nanti tim Israel betul-betul datang lalu kemudian dia keamanannya bisa menjadi terganggu karena pemerintah daerah di mana jadi tuan rumah menolak. Nah, mungkin tidak disadari bahwa pernyataan semacam itu akan menyebabkan kemudian FIFA mengambil keputusan membatalkan apa namanya Piala Dunia itu ketuan rumahan itu. Mungkin sekedar untuk mengungkapkan sebuah pernyataan politik, ya tetap lalu kemudian tidak dipikir oleh para gubernur itu bahwa itu akan menyebabkan FIFA dipikirnya Piala Dunia tetap berjalan. Yang penting pernyataan politik sudah dilakukan sesuai dengan garis partainya, lalu kemudian akhirnya tetap berjalan. Tapi kan sudah kredit politik sudah dapat. Ternyata di ban atau dicabut ketuan rumahan kita itu. Nah, ini yang kemudian sehingga menjadi menarik kan, kebijakan presiden dengan kebijakan gubernur berbeda dalam hal kebijakan publik. Artinya memanage kebijakan publik ini tidak dilakukan dengan baik oleh presiden dan gubernurnya, dan ini yang menyebabkan situasi menjadi, dan itu dilakukan pada saat-saat terakhir. Padahal sebenarnya keikutsertaan Israel di dalam Piala Dunia sejak tahun lalu lolos kualifikasi itu. Bukan ujuk-ujuk lolos kualifikasi. Sejak tahun lalu sebenarnya. Sudah ketahuan. Artinya bahwa kalau pemerintah tetap konsisten kan mestinya, ya inilah saya tidak tahu, mestinya pemerintah baik itu presiden yang ngajak semua stakeholder, terutama para gubernur yang ada di daerahnya itu. Karena begini, FIFA itu kalau cuma misalnya ormas ini yang buat pernyataan, ormas ini buat pernyataan, nggak masalah. Ada masalah. Karena bukan dia pemerintah, bukan institusinya. Institusi yang punya kepala daerah kewenangan menjaga secara tegas, menjamin penyelenggaraan. Nah, karena pemerintah daerahnya itu yang membuat dia menjadi apa namanya sensitif bagi FIFA dan kemudian menundanya, mencabutnya. Nah, sekali lagi ini pelajaran bagi kita bahwa keputusan semacam itu juga ada kebijakan publik yang harus di-manage sampai ke bawah. Harus ngumpul kayak bagaimana segala macam. Saya masih ingat saya Pak SBY dulu kalau jadi presiden ada waktu SEA Games, ada kita mau menyelenggarakan SEA Games dulu, menyelenggarakan macam-macam dulu. Itu kepala daerah dilibatkan, para gubernur dilibatkan, apalagi gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Iya, betul. Ini jadi menarik kalau gubernur dan presiden berbeda suara, tidak sinkron. Nah, ini bagi saya begitu. Soal kemudian nanti bagaimana nasibnya, karena banyak sekali yang sudah sebenarnya dampak ekonominya yang ditunggu-tunggu dari itu juga kan, apakah itu UMKM apa segala macam, akhirnya problem lagi. Aspirasi Hoki Caraka dan kawan-kawan, saya lihat di pernyataannya Hoki Caraka sampai ya terenyuh lah, banyak yang mungkin menangis juga bahwa harapan mereka untuk siapa tahu bisa bikin kejutan di Piala Dunia seperti Maroko bikin kejutan di Maroko. Kenapa tidak? Ya, bahkan saya dengar di Solo kan sudah beberapa UMKM sudah membuat kayak souvenir Piala Dunia di sana. Dengan batalnya itu kemarin kan sangat kecewa UMKM yang itu di Solo. nggak bisa dijual, nggak laku berarti ya? Kayak bagaimana mau souvenir momennya sudah hilang, pindah ke mana? Ke Peru, ke Argentina. Ke Argentina. Jadi iya di sana Argentina. Sayang. Sebenarnya ada solusi. Ada solusi masih. Bagi saya ada solusi sebenarnya. Ya. Bersamaan dengan ini, Piala Dunia usia 17 dicabut dari Peru. Peru dicabut. Piala Dunia usia 17 mestinya di Peru. Tapi dicabut, tapi alasannya beda. Karena dianggap Peru tidak siap secara infrastruktur untuk menyelenggarakan Piala Dunia usia 17. Nah, saya justru mengimbau sekarang lakukanlah diplomasi kepada pemerintah. Ini ada kesempatan melakukan diplomasi
kepada FIFA, Ya. jadi ketua umum PSSI yang juga menteri Ya. bersama pemerintah, menteri luar negeri barangkali bisa melakukan lobby kepada FIFA. Kalau bisa Piala Dunia U17 pindah ke Indonesia. Ya. Kebetulan untuk Piala Dunia U17 Israel nggak lolos kualifikasi. Kemudian nggak minimal tombol gelo berarti. Minimal Jadi tombol gelo. tombol gelo. Tombol gelo. Kebetulan tidak ada Israel masuk Ya. dalam Piala kualifikasi. Ya bisa saja dipindah di Indonesia. Ya. Infrastruktur kita siap. Ya, udah Ya siap toh? semua. Sudah siap. Tinggal timnya harus ini. Adiknya Hoki Caraka dan kawan-kawan ini yang harus segera kita Dipersiapkan. dipersiapkan. Siapkan. Saya rasa ada cukup Ya. kalau kita Indonesia ini kalau sepak bola semakin usia dini semakin bagus berprestasi. Ya. Buktinya beberapa kali kita ikut di Danon juga. Danon, Ya. piala yang juga di Swedia itu. Ya. Piala apa namanya di Swedia itu untuk usia muda itu. Itu dulu juga Pernah juga kita juara 3 kalau tidak salah dunia juga itu, internasional juga. Semakin muda kita semakin prestasi semakin bagus. Nah, kalau mau sekarang saatnya kita melakukan diplomasi kepada FIFA, tarik U17. U17 ke Indonesia dengan infrastruktur yang tersedia siap untuk Piala Dunia usia 20. Betul, ya. Ya kita dengar juga pemerintah melalui ketum PSSI juga harus melobi soal Piala Dunia yang U17. Ya harapan kita 17 bisa main di Indonesia. Nah, tadi disampaikan yo tombol gelo. Harapan kita keduanya seperti itu. Jadi lobby yang dilakukan ketua PSSI terhadap U17 bisa, ya harapan kita bisa Ya. main di Indonesia. Kalau saya ya, Lumayan. bukan hanya kirim surat presiden, tapi juga ada surat langsung juga dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Iya. Bali, Siap untuk yang bola. mengatakan siap dan tidak ada lagi neko-neko. Oh sudah tinggal mau berapa bulan mau penyelenggara tiba-tiba bikin pernyataan yang bikin ribut semua dan akhirnya menjadi batal karena itu. Kita insan bola itu benar-benar terpukul kemarin. Nggak nyangka kita. Nggak nyangka, benar-benar terpukul. Sampai nggak bisa bicara semua itu kemarin. Kalau memang nggak bisa memberi kontribusi, ya jangan mengganggu. Jangan begitu, supaya istilahnya no harm done. Nah, kalau gubernur itu senilai bagi FIFA penguasa wilayah. Kalau penguasa wilayah menolak, mana yang terjadi? Ya. Tim yang akan bertanding itu terjamin dia punya keselamatan. Beda kan misalnya ormas ini, ormas itu yang bikin menolak, ormas tidak punya kewenangan dalam pemerintahan. Nah, tapi ya sekali lagi saya katakan ini ada solusi. Karena itu, ini kan juga diplomasi all out. Bagi saya jangan hanya ketua umum PSSI yang kesana, Menlu sekaligus. Menlu sekaligus, kalau belum gubernur itu juga datang juga. Ini mengatakan bahwa kali ini kita siap. Usia 17. Ya. Ya tahu, Singgal dan tim usia 17 kita juga siap. Kan begitu. 17 minimal. Mengobati sakit. So itu satu solusi. Ya solusi lainnya kita mempersiapkan diri untuk lolos kualifikasi. Memang berat, tapi kan hanya ada dua cara kita bisa bermain dalam Piala Dunia. Ya. Jadi tuan rumah yang sekarang sudah muspro. Ya. Ya. Yang kedua lolos kualifikasi. Ya. Dua-dua tidak gampang. Ini satu ini sudah di depan mana gagal kok. Masih ada jalan. Ya, ini harus simultan sebenarnya. Lolos kualifikasi. Kalau lolos kualifikasi, mau Piala Dunia yang main dimanapun, kita bisa ikut. Ya begitu. Paling tidak ya usia 17, usia 20, ada 23. Nah, yang kalau kita bisa lolos kualifikasi,
kita bisa main di dunia manapun. Nah, memang tidak gampang. Karena itulah gunanya yang namanya pembinaan usia dini berkelanjutan. Kelanjutannya itu ya Berkelanjutan. Mungkin saya belum dengar, mungkin Mas Yoyo tahu terkait kemarin kita dipindah, apakah tim U20-nya kita masih bisa main di Argentina? Oh enggak Bisa, enggak lolos bisa. kualifikasi. Itu Mas. jatah tuan rumah. Jatah tuan rumah. Kita kan nggak lolos, yang kualifikasi udah mencoba tapi nggak lolos. Kita masuk karena tuan Tuan rumah. rumah. Tuan rumah. Nah, Kualifikasi kalah kita. kita bisa ya memang itu jatah tuan rumah. Kalau kualifikasi ya terpaksa kita ikut kualifikasi lagi untuk Piala Dunia misalnya Masih 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi itu 20, tapi kan ada usia 17 juga, Ya, ada usia 23 juga yang kemudian masing-masing punya kualifikasi. Paling nggak Piala Asia Ya. juga kita mestinya sudah harus lolos untuk usia-usia 20 atau 17. Nah, pembinaan usia dini berkelanjutan ini yang mestinya kita harus mulai harus disiapkan, harus ada pelatih khusus yang membina usia 17, usia 20 yang kemudian bersama-sama. Nah, menurut saya kita harus mulai pikirkan itu. Iya. Kita harus mulai pikirkan itu. Klub-klub, teman-teman di Klub ya. klub. Nah, ada dua model. Ada jalur sekolah yang kayak di Amerika. Ya, jalur sekolah sama universitas. Jadi NCAA, kompetisi usia dini itu melalui jalur sekolah, SMA. Ada juga kalau di Eropa model klub. Ya, klub. Jadi PSIS punya usia 20, 18, punya 17, 16, punya ada. segala macam. PSM juga punya. Iya. Lalu kemudian dia Ngomong-ngomong Bang Andi PSM ini ya? PSM. Selamat Alhamdulillah. Selamat juara Bang Andi PSM. Juara gitu, juara. Tapi kan juara kita kalahin kemarin. Ya, setelah juara. Jadi sebetulnya juaranya PSIS Pak, tapi tanpa mahkota. Alhamdulillah. Memang dulu pernah juga. Kalau dulu waktu masih Galata, bukan Galatama dulu, Perserikatan dulu. Perserikatan dulu. Itu final antara PSIS sama PSM. Iya. Seru itu. Seru memang, seru. Mudah-mudahan nanti kan tahun depan itu sistemnya liga kita kan ada sistem penyisian lagi. Jadi setelah grup nanti diambil 4. Ya. 4 itu nanti disilang lagi. Nah, Itu akan ketemu lagi nanti. Betul. Nah, itu final, semifinal. Dulu juga ada namanya Piala Indonesia kalau tidak salah kan. Piala Indonesia. Jadi liga ada satu kan berrekam poin walaupun itu tidak pakai final. Karena sudah langsung siapa yang paling tinggi skor poinnya toh. Urutan. Terus ada Piala Indonesia kalau tidak salah dulu. Silang-silang sama juga di Liga Inggris ada. Liga Inggris ada Piala FA. Ada FA. Piala Indonesia kan Liga 1 juga bisa ketemu Liga 2. Iya. Itu rame. Tiba-tiba Cardiff City menang. Nah, memang ada kejutan-kejutan kadang-kadang kalau begitu. Tapi ya mudah-mudahan setelah pergantian pengurus PSSI ini ya Bung Erick Thohir kemudian bisa merapikan kembali kompetisi, karena prestasi itu selain training kompetisi. Kalau tidak ada training harus kompetisi juga harus bagus. Kalau tidak kompetisi tidak bagus susah untuk bagaimana bisa berkembang. Ya saya kira kalau persiapan yang baik kalau di bola, mungkin nggak di bola aja, persiapan yang baik itu setengah kemenangan gitu. Kan gitu Mas. Artinya kalau kita mempersiapkan dengan baik, infrastruktur kompetisinya baik, saya kira itu adalah setengah kemenangan bagi klub loh Pak. Betul. Nah, kalau mau lihat bagaimana pelatihan yang baik, pembinaan yang baik, dan kemudian dengan manajemen yang baik juga, Atirullah Lavani, bola voli. Juara kemarin, selamat lagi. Juara back to back. Nah, itu yang kita lihat. Nah, insya Allah itu saya melihat betul bagaimana Pak SBY membina Lavani dari awal dengan pemain-pemain muda. Ya. Boleh kemudian dikatakan dikembangkan pemain kampung ya Pak? Pemain kampung, pemain Tarkam. Ya, datang dari
datang dari Riau, dari Kebumen, dari Jawa Tengah ada. Ada 3 Prasojo dari Purworejo, lalu Musa dari Kebumen. Itu ada, jadi dikumpul jadi satu, dibina dengan baik, kemudian kompetisi top. Nah, saya rasa mudah-mudahan sepak bola ini kan seringkali kalau sepak bola banyak yang kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu gitu loh. Banyak drama kalau di sepak bola. Nah, mudah-mudahan yang begitu itu tidak terjadi lagi lah. Yang kita harapkan justru kalau kita mau mengambil hikmah dari Kanjuruhan, mengambil hikmah dari Piala Dunia yang gagal ini, ya kita harus mempersiapkan tim yang terbaik. Tapi kan tetap harus optimis ya Pak. Harus optimis dong. Karena ini soal, kembali lagi soal Piala Dunia. Itu memang tahun-tahun dulu-dulu Indonesia termasuk yang disegani di Asia. Ya, ditakutin. Ya toh. Kita pernah ikut Piala Dunia, pernah ikut Olimpiade, walaupun kalah juga, tapi kalahnya lawan Rusia di Olimpiade di Australia itu sampai diulangi, karena seri, zaman itu seri diulangi. Piala Dunia kita tidak pernah ikut barangkali, tapi waktu zaman Belanda barangkali pernah ikut, kolonial. Tetapi kita sampai ujung, saya masih ingat pertandingan lawan Korea Utara barangkali, atau Korea Utara. Korea Utara. Kita, kalau menang kita masuk Piala Dunia. Iya, benar. Kalah. Tinggal 1 itu aja. Iya. Kalah tuh. Tapi artinya bahwa kita bisa berjalan sampai jauh. Sekarang ini kalau tidak salah di Piala Asia, ASEAN aja udah. Kita masuk pot keempat. Untuk Piala Asia kalau tidak salah ini, yang ini kita masuk pot keempat. Akhirnya bahwa kita dibutuhkan sekali. Aduh, jadi ini bagi saya tantangan ke depan untuk memperbaiki prestasi bola Indonesia. Pot keempat itu artinya di Asia. Nah, cuma saya lihat juga di pot 4 itu ada Thailand, ada Vietnam juga di situ, Filipina, jadi ASEAN ini tidak terlalu jauh lah kalanya. Jadi mudah-mudahan, saya senang kita mulai berbenah tentang sepak bola. Yang penting ya, politik ini jangan terlalu banyak mencampuri olahraga inilah. Kita ini orang politik, tapi saya terus terang idealnya politik jangan terlalu banyak campur olahraga. Idealnya. Kalau politik mulai campur olahraga ini kadang-kadang bikin gaduh ya tidak perlu. Akhirnya muspro. Oke, mungkin terakhir Pak Bang, pesan apa mungkin kata-kata untuk motivasi teman-teman sepak bola, terutama timnas ini seperti apa? Ya, saya rasa pertama jangan patah semangat. Hoki Caraka dan kawan-kawan, saya rasa tetap saja jangan patah semangat, tetap berlatih, cari kesempatan lain untuk berprestasi. Kemudian juga yang lebih senior, yang ini sekarang kita lihat juga, jangan harus bisa menunjukkan yang terbaik ya satu negara. Ini negara paling besar ya satu negara. Jadi harus cita-cita kita yang terbaik ya satu negara. Lalu kemudian diperhitungkan di Asia. Pot 4 ini ke depan harus jadi pot 3, lalu pot 2. Tuh, kalau bisa pot 1. Iya, pot 1 keren. Itu kan artinya bahwa agak keren lah pot 1 bersama-sama dengan raja-raja Asia, Cina, Jepang, Korea, Arab Saudi, Iran, kan begitu. Ini mestinya tempat kita di situ pot 1. Itu ya, kalau kita sesungguhnya apa maksudnya itu? Sejak ini pun
sepak bola Indonesia pun sakit dados ingkang terbaik wonten ing Asia Tenggara lan diperhitungkan wonten ing Asia. Ya kedai pun ya. Oke. Terus.